Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran materi perumusan strategi dengan dosen pengampu Dr. Novi Darmayanti, SE, MSA, AK. CA mata kuliah manajemen strategi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari Syafika Nur Maulida dengan NIM 23041005. Amelia Nafiatus Saadah dengan NIM 23041058. Rika Dwi Siska Vidianti dengan NIM 23041025. Cindy Nur Junika Indahwati dengan NIM 23041017. Siti Aizatun Nisa dengan NIM 23041032. Apa itu manajemen strategi? Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, termasuk cara pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengertian strategi itu sendiri yaitu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai. Komponen manajemen strategi. Terdapat 3 komponen strategi dalam perusahaan. 1. Kompetensi yang berbeda, distinctive competence. Yang dimaksud dengan kompetensi yang berbeda adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan di mana perusahaan melakukannya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. 2. Ruang lingkup, scope, dan dimaksud dengan ruang lingkup adalah di mana organisasi atau perusahaan tersebut beraktivitas. 3. Distribusi sumber daya, resource deployment. Distribusi sumber daya adalah bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Strategi memiliki 3 tingkatan, di mana setiap tingkatannya memberikan petunjuk mengenai level dari masing-masing strategi tersebut. 1. Strategi tingkat perusahaan, corporate strategi, ditetapkan oleh tingkat manajemen tertinggi di dalam organisasi dan mengarah kepada bisnis apa yang akan dilakukan serta bagaimana sumber daya dialokasikan di antara bisnis tersebut. 2. Strategi tingkat bisnis, bisnis strategi, ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi bisnis unit SBU. 3. Strategi tingkat fungsional, functional strategi, mempunyai lingkup yang lebih sempit lagi dibandingkan strategi korporasi dan strategi bisnis. Berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi keuangan, fungsi riset dan pengembangan, R&D. Karakteristik manajemen strategi. 1. Manajemen strategi bersifat jangka panjang. 2. Manajemen strategi bersifat dinamik. 3. Manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. 4. Manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. 5. Manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Adapun tahapan dalam manajemen strategi. Proses manajemen strategi terdiri dari tahapan-tahapan penting yang perlu dilalui, yaitu perumusan strategi, meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Evaluasi strategi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari manajemen strategi. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Konsep visi dan misi. Visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Karakteristik visi. Agar sebuah visi tidak hanya menjadi kalimat mati, ia harus memiliki karakteristik berikut. 1. Imaginable, dapat dibayangkan. 2. Desirable, diinginkan. 3. Feasible, dapat dicapai. 4. Focused, terfokus. 5.
Fleksibel, fleksibel. 6. Communicable, mudah dikomunikasikan. Sedangkan misi, secara umum pengertian misi adalah segala sesuatu, strategi, tindakan, yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Karakteristik misi. 1. Menyatakan apa yang harus dicapai. 2. Merupakan bisnis definition. 3. Memformulasikan sasaran organisasi, objektif. 4. Menetapkan tujuan perusahaan, goals. 5. Penciptaan nilai, values. 6. Falsafah perusahaan, company philosophy. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Tujuan pelayanan primer. Tujuan primer adalah pembuatan barang, jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan organisatoris adalah nilai-nilai yang harus disumbangkan oleh masing-masing atau kelompok individu yang berada pada bagian yang bersangkutan. Tujuan pelayanan kolateral, dalam perusahaan besar, hubungan antara masing-masing pihak menjadi semakin jauh, sedangkan masing-masing pihak mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Maka perlu diketahui perbedaan tujuan primer dan tujuan individu atau kelompok yang disebut juga kolatera. Tujuan pelayanan sekunder merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Kaitan antara visi, misi strategi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan perusahaan mempunyai korelasi dengan strategi perusahaan. Korelasi ini dapat dilihat dari pesan visi yang mencerminkan alasan kuat tentang keberadaan suatu perusahaan. Misi yang merupakan suatu pernyataan manajemen mengenai gambaran seluruh perusahaan, sedangkan tujuan merupakan pernyataan yang berhubungan dengan standar produksi atau pelayanan, pasar, keuangan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Peranan manajemen strategi. Untuk meraih segala cita-cita atau tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, maka penerapan manajemen strategi justru sangat dibutuhkan guna apa yang diinginkan bersama dapat kita capai dengan sebaik mungkin. Contoh visi dan misi perusahaan. BNI, visi, menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Pernyataan visi menjadi bank kebanggaan nasional, yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer. Misi, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama, The Bank Choice, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang berbagai strategi bisnis yang bisa digunakan perusahaan buat bertahan dan berkembang. Intinya, setiap strategi punya tujuan dan cara yang berbeda, tinggal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih paham dan nambah wawasannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kami dari kelompok 5 izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.